Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo yang dipersingkat tidak mempengaruhi komitmen kerjasama antara kedua negara. Ya, karena ternyata ini dalam kunjungannya, Presiden Jokowi sudah mencapai sejumlah kesepakatan strategis di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu rangkaian kegiatan terakhir Presiden sebelum pulang ke tanah air adalah pertemuan dengan para pengusaha setempat yang tergabung dalam US Chamber of Commerce. Dalam kunjungannya ini, Presiden Joko Widodo menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar sekitar 270 triliun rupiah dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini meliputi beragam sektor bisnis dan investasi, termasuk bidang ekonomi digital. Indonesia juga sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama perdagangan Regional Trans-Pacific Partnership atau TPP. Data BKPM menunjukkan beberapa kesepakatan investasi dan bisnis, diantaranya jual beli LNG Pertamina, kerjasama PLN dan General Electric, perluasan produksi minuman ringan, dan pengembangan lahan shale gas. Presiden Joko Widodo telah bertolak pulang ke tanah air setelah menjalankan rangkaian kunjungan di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Presiden dan rombongan, kita telah terhubung dengan Nova Purwadi di studio VOA Washington DC, Amerika Serikat. Nova, kunjungan apa saja yang sempat dilakukan Presiden dan rombongan sebelum pulang ke tanah air? Ya, Rika dan pemirsa Metro Pagi, baru saja kami mendapat laporan beberapa menit lalu, pesawat kepresidenan baru saja lepas landas dari pangkalan gabungan Andrews di dekat Washington DC. Ini sekaligus mengakhiri lawatan Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat yang tadinya akan 4 hari tapi dipersingkat karena akan kembali ke tanah air untuk mengatasi kabut asap yang sekarang sedang melanda. Lalu apa saja kegiatan Presiden Jokowi? Diawali dengan sejumlah pertemuan, lalu ada pidato di Brookings Institution, lalu selanjutnya Presiden Joko Widodo menghadiri jamuan santap siang di kediaman resmi Wakil Presiden Amerika Joe Biden. Acara ini berlangsung singkat dan tertutup, tetapi Wakil Presiden Joe Biden menyempatkan untuk bicara dengan wartawan sebelum santap siang dengan Presiden Jokowi, karena saat ini sebetulnya adalah saat yang sibuk bagi para pejabat di Amerika Serikat karena banyaknya perundingan mengenai anggaran dan lain-lain yang bisa berlarut-larut. Dan berbicara mengenai anggaran, Presiden Jokowi juga diterima oleh anggota Kongres Amerika, pimpinan Kongres Amerika sesuai jadwal, dan mereka tetap menyempatkan untuk bertemu, untuk menerima Presiden Joko Widodo meskipun Ketua DPR John Boehner tidak bisa karena sedang menegosiasi anggaran yang seperti Anda ketahui bisa berlarut-larut dan bisa alot, bahkan bisa sempat menciptakan beberapa shutdown selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi mereka menerima Jokowi, dan perlu Anda ingat bahwa bila orang menyebut kebijakan seperti embargo dan lain-lainnya, itu bukan dari Gedung Putih, melainkan dari Kongres yang merupakan legislatif yang menentukan anggaran negara, termasuk untuk bantuan atau penjualan alat-alat militer ke negara-negara lain. Dan selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk ke Imam Center, masjid yang dibangun dan digunakan oleh diaspora dan warga Indonesia di Washington DC. Masjid ini adalah dibangun atas dana hibah dari pemerintah sebelumnya, pemerintah SBY, dan dimaksudkan untuk menampilkan wajah moderat dan toleran dari Islam. Dan Presiden Joko Widodo seperti Anda lihat sekarang menyempatkan untuk sholat di masjid ini sebelum bertolak kembali ke tanah air. Dan ada 3 menteri yang dikirim ke San Francisco selagi Presiden Joko Widodo dan rombongan lainnya kembali ke tanah air. Mereka akan melanjutkan agenda ekonomi digital dengan para CEO di California, terutama di Silicon Valley. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC. Kita kembali ke Rika Carolina di studio Metro TV di Jakarta. Baik, terima kasih Nova Purwadi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menjelang Pilkada serentak, Partai Nasdem merapatkan barisan dengan menggelar temu kader dan